Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu dalam tugas 3.2A9 aksi nyata modul 3.2, yaitu pemimpin dalam pengelolaan sumber daya oleh Citra Rahma Kusuma Dewi dari SDN Jangan 2 Kasreman, CGP Angkatan 7 kelas 271B. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bunda Fitri Sulastri MPD dan Bunda Haja Hernawati MMPD yang selalu membimbing saya selama dan mempelajari PGP ini. Tujuan pembelajaran secara khusus yaitu CGP mengidentifikasi secara kolaboratif bersama warga sekolah lainnya tentang aset atau kekuatan atau sumber daya yang dimiliki sekolah. Kegiatan sesi 1 ini dilakukan pada hari Rabu 24 Mei 2023 pukul 8 sampai pukul 9.25 dengan tempat berada di ruangan kelas 2 SDN Jangan 2 Kasreman, Jalan Raya Ngawi Caruban, kilometer 6. Desa Cangaan, Kecamatan Kasreman, Kabupaten Ngawi. Mari kita saksikan video diskusi aset di SDN Cangaan 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak dan Ibu serta murid-murid yang hadir di sini. Marilah kita pertama-tama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah karena pada pagi hari ini kita bisa berkumpul dalam ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Karena saya masih belajar, mohon maaf nanti kalau bahasanya itu masih kurang bagus nih Bapak Ibu. Yang pertama, yang terhormat Ibu Kepala SDN Cangaan 2, Ibu Dwi Mahendra Renigati. Yang saya hormati Ibu Sunarsih sebagai guru kelas 4. Kemudian ada Ibu dari kader Posyandu. Posyandu belum datang ya. Dari wali murid ada Ibunya Mbak Risma, kemudian ada Bapaknya Ari, kemudian untuk dari perwakilan gender itu ada Ibunya Mas Febri dan Bapaknya Mas Zaki. Dan terima kasih untuk Bapak Subagio dari kepolisian yang sudah rawuh di sini, serta anak-anak yang saya sayangi. Pada pagi hari ini kegiatannya itu kegiatan diskusi identifikasi sumber daya sebagai aset atau kekuatan yang dimiliki oleh sekolah. Nah, perkenalkan, nama saya Citra Rahma Kusuma Dewi. Saya itu guru kelas 2 dari SDN Cangaan 2, mengikuti sebuah kegiatan diklat selama 9 bulan, dan salah satu kegiatan diklatnya itu adalah mengundang dari, ya terkadang dari guru, dan pada kali ini saya disuruh untuk mengundang dari pihak luar. Nah, tujuannya apa? Tujuannya itu ketika ada banyak pihak yang kami ajak untuk saling berkolaborasi itu, biar bisa mendukung untuk kemajuan yang ada di sekolah ini. Nah, kemudian pada hari ini ragam aktor yang dilibatkan untuk melakukan pemetaan aset berbasis kekuatan. Yang pertama ada Ibu Kepala Sekolah, yang kedua ada rekan guru, yang ketiga ada murid, yang keempat ada orang tua, yang kelima ada tokoh setempat, dan yang keenam adalah keterwakilan gender. Nah, karena nanti kegiatannya ini diskusi, jadi kita saling memberikan masukan. Saya hanya menyampaikan nanti ada materi, kemarin saya sampaikan lewat WA, semoga nanti sudah ada bayangan tentang diskusi hari ini. Untuk susunan acara pada hari ini kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang kedua adalah perkenalan dari masing-masing aktor. Monggo bisa dimulai dari Bu Kepala Rin. Monggo. Iya, nama sama jabatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunda Dari. Saya di sini sebagai kepala sekolah. Terima kasih. Iya.
Kemudian Ibu benar sih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Mas Galang. Monggo Bapak. Ya, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aibtu Sutoyo, anggota Polsubdit Perkasiman dan jabatan sebagai Babin Kamtipmas Desa Jangan. Iya, monggo Mas Arta. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, monggo Bapak. Iya. Kelas 3. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Nggih, nggih. 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 Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Monggo, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya wali murid dari Karisma Infras TV. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita sudah sampai acara yang kedua. Kemudian kita acara yang ketiga yaitu penyampaian materi. Kemudian dilanjutkan diskusi bersama. Nah, di sini modal yang dimiliki sekolah atau daerah itu yang pertama adalah modal manusia, yang kedua ada modal sosial, yang ketiga ada modal politik, yang keempat ada agama dan budaya, yang kelima ada modal fisik, yang keenam modal lingkungan alam, dan yang ketujuh adalah modal finansial. Untuk modal manusia itu merupakan sumber daya yang berkualitas. Investasi pada sumber daya manusia menjadi sangat penting yang berhubungan dengan kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, dan harga diri seseorang. Misal kepandaian dan keahlian dari seseorang. Nah, ini langsung kita diskusikan saja. Semisalkan kalau di sekolah ini yang dikatakan modal manusia itu apakah kepala sekolahnya ada atau tidak? Karena dulu kan di sini hanya PLT dan alhamdulillah sekarang ada Bu Mahendra. Kemudian yang kedua dari gurunya itu apakah ijazahnya sudah sesuai atau tidak. Terus yang ketiga, apakah guru yang mengajar di sini PNS atau bukan. Nah, kalau PNS itu pengaruhnya bagaimana, dan kalau guru latkar itu bagaimana. Kemudian itu kalau dari pihak sekolahan. Nah, mungkin dari Bapak Ibu, wali murid ini kan banyak ya pekerjaannya. Itu punya keahlian apa yang bisa mendukung kegiatan sekolah, monggo disampaikan. Sepertinya ibunya Mbak Risma ini punya keahlian yang kemarin sempat pas P5, gitu. Itu kan juga mendukung kegiatan sekolah. Monggo jenengan sampaikan keahlian jenengan apa. Gak apa-apa Bu, monggo Bu, kita ngobrol santai mawon nggih. Santai mawon. Ya. Oh ya. Oke. Nah, mungkin kemarin itu sempat kegiatan P5 itu membuat jamu terus dijual di sini. Laku nggih, Bu? Alhamdulillah laku. Jadi kan itu bisa mendukung adanya kemajuan di sekolah. Nah, mungkin dari Bapak Ibu lainnya ada yang disampaikan. Jadi tidak terbatas, oh saya guru hanya guru saja, tetapi saya juga punya keahlian lain. Monggo Bapak Ibu disampaikan.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali kami dari pihak kepolisian di sini adalah kami hadir di Kecamatan Kaseman itu tergolong baru. Kami namanya bukan Polsek, tapi kami namanya Polsubsektor Kaseman. Kewenangannya ada 3, yaitu masalah penjagaan, datang ke TKP, sama menerima laporan pengaduan serta yang bukti. Kami namanya Polsek Kaseman, MBU dan nanti berbeda kan menjadi Polsek. Saya Aibtu Subagio di sini sebagai Babin Kantipmas Desa Cangaan. Maksudnya tupoksi Babin adalah kepanjangan lidah dari Bapak untuk memantau situasi desa serta untuk melaporkan kepada pihak atasan. Kami di kepolisian juga ada sekitar 5 fungsi. Yang pertama adalah nanti bisa dicari di internet. Nah, kami sangat mendukung sekali apa yang dikatakan Ibu tadi masalah pembentukan watak dan karakter. Tidak cuma sebagai sekolah, tidak sebagai kepandaian. Karena sepandai apapun kalau wataknya jelek tidak berfungsi. Jadi kita harus imbang dalam antara watak dan kepandaian. Ini juga sebagai sifat. Satu sisi harus semuanya seimbang. Nah, kami sebagai kepolisian selalu mendukung apapun programnya. Kami siap. Apalagi sebagai Kantipmas, kami selalu siap untuk dimintai bantuan ataupun dimintai tenaganya untuk menunjang segala program yang ada di sekolah maupun di desa. Baik masalah kami tingkatkan pendidikan atau dijadikan sebagai tenaga pengajar sementara dari yang kami bisa, banyak yang dari fungsi kami harus siap. Jadi kami sebagai Babin Kantipmas itu selalu mendukung untuk menimbulkan generasi muda, karena kita sadar kita sama Bu, saya juga sudah hampir 25 tahun di kepolisian, jadi saya kalau itu tadi 30, kalau saya 25, jadi saya itu jadi polisi tahun 95. 95 pertemuan pertama di Bogor, di Bogor 10 tahun sudah Madiun, dari Madiun sudah Bundaran. Itu perjalanan saya. Kalau cuma pergi kalau masalah tugas keluar daerah yang baru 4-5 kali dari kami. Makanya saya kembali ke desa ini untuk mengabdi jalan itu. Kalau selama perjalanan di Polres, saya pernah juga di Polsek Padas, lantas kepada Padas dan kami. Jadi kalau seandainya tidak sekolah memanfaatkan kemampuan kami, itu monggo dari sisi mana nanti kami bisa fungsikan, contoh jika punya upacara atau ya, kalau seandainya pramuka kami dipanggil untuk mengisi materi untuk menentukan karakter bisa. Tapi masalah materi silakan dikasih gambaran, nanti bisa kami cari sendiri, maksudnya di internet atau di mana. Tapi yang jelas kerangkanya itu kan yang dikasih kepada data. Kita mau arahnya ke kiri, nah ini materi ke kiri, nanti penjabarannya ke belakang. Kalau masalah mengisi materi, kita juga pernah untuk mengisi ke SMK seperti masalah di Polres. Makanya kami selalu mendukung untuk kegiatan pembentukan karakter. Karena kita sadar bahwa kita sudah semakin ke sana. Kalau saya naik ke timur, karena usia saya sekitar 48, lagi 50, kan ini kan kita dititipkan kepada yang generasi muda. Kita sadar bahwa ini adalah generasi kita. Tulang itu inilah estafet, estafet akan terlempar kepada si anak-anak. Makanya kita persiapkan generasi muda kita untuk kita titipi ini. Saya dulu sudah nggak tahu apa itu artinya, baru tahu oh saya ke sana. Biasanya kalau ke sana sebenarnya selesai, bilang.
dilakukan, termasuk pada ibu kepala sekolah nggak mungkin akan kepala sekolah terus. Nah nanti ketika kepada ibu yang masih muda, nah kita sadar karena itu, makanya mari kita bentuk bersama generasi muda kita ini, khususnya di desa Canangan. Silakan ibu koordinasikan sebagai pendukung, tidak pendukung yang dari luar, kita akan selalu mendukung apa program itu untuk membuat generasi muda Canangan yang siap untuk menggunakan hal apa. Sebab SD saya zaman tahun 85, 82 kan tidak sehebat ini. Jadi sekarang ini kan dari luar itu kan hebat sekali. Saya kalau melihat di internet itu, sebagai pihak keamanan kita harus prihatin. Apalagi siswa ini itu kayak situasi negara lah. Itu sangat hebat sekali. Makanya dan semuanya kita harus kita bangun sehebat mungkin, karena untuk banyak itu kejahatan yang hebat itu akan selalu mengenai proses dan sebagainya. Bisa dari saya, dari kami selalu siap mendukung dan apa yang kita butuhkan, nanti kita selalu. Jadi misalnya kalau untuk apa Pak, Bapak kami minta untuk ini sebagai pramuka, kita membuat surat dulu. Silakan kita lebih senang kalau itu membuat surat permohonan, karena dengan surat permohonan tersebut itu kita itu bisa untuk hanya ada tugas lain, karena ada surat itu kita itu bisa mengisi ya gitu. Jadi kita menghilangkan tugas ya spesifikasi. Jadi kalau ada surat itu akan timbul spesifikasi. Jadi karena kami kadang itu tugasnya terus menerus dan bergantian. Jika seandainya ada surat, nanti kita ini prioritas. Seperti kayak gini, kalau saya ke Polres, berarti saya alhamdulillah diganti, gitu. Karena ada surat ini. Gitu. Ini ada pertemuan Babin, Sangawi, dari teman-teman Polres. Karena Babin kami itu setiap bulan, kadang minggu pertama, kadang minggu terakhir itu ada pembinaan khusus di Polres oleh Pak Polres. Karena kita ini, kita dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Lima sudah sampai mendengar bahwa Bapak Sudarjo ini bersedia untuk mendukung. Jadi intinya ada pihak dari luar yang membantu. Jadi alhamdulillah murid kita itu ada tambahan pengetahuan. Jadi tidak dari gurunya saja. Mungkin ada yang disampaikan dari banyak ke anak-anak. Oh, ini nanti. Soalnya saya harus. Oh, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyimak dari yang diuraikan dari perwakilan guru dan dari Pak Sudarjo, itu saya gabungkan ya, karena sekolah ini juga punya visinya itu menciptakan generasi yang berprestasi, berkarakter. Jadi saya memfokuskan di sini siswa yang cakap itu sebetulnya kompleks. Cakap di sini maksudnya bukan cakap deh, bukan ganteng atau bukan. Cakap di sini antara akademik dengan karakter itu seimbang. Jadi saya menginginkan anak-anak di Canangan 2 itu harapannya seperti itu dari sisi sekolah. Dan selain itu juga mereka punya kepedulian pada lingkungan, itu juga saya masukkan ke dalam visi. Jadi karena namanya visi sekolah itu kan harapan satu sekolahan. Nah, untuk mewujudkan itu semua, kami dari pihak sekolah tidak akan bisa menghasilkan dengan baik kalau tidak ada dukungan dari orang tua khususnya. Karena melihat sekarang ini teknologi itu sangat canggih. Jadi sebagai
sekolah pun kami berusaha untuk mencontohkan ke anak-anak bagaimana bersikap dengan mengadakan kebiasaan tadi. Kami ada kebiasaan satu sholat duha itu rutin setiap pagi, kemudian menghafal Al-Quran walaupun hanya juz 30 itu juga tidak mudah karena untuk menghafal. Saya itu ingin stabil, maksudnya seimbang. Anak-anak pintar tapi juga karakternya bagus, karena adab itu sampai nanti tua akan dibawa dan dimanapun akan dilihat orang. Karena orang tidak hanya melihat kepandaiannya, tapi adab. Ketika adab itu sudah mereka miliki, semuanya akan bisa mengikuti. Ilmu pun bisa, karena itu bisa dipelajari. Tapi kalau untuk ada karakter, kalau tidak ada kebiasaan, itu tidak akan bisa. Karena membentuk kaki, kalau karakter itu dibentuk tidak langsung tapi kalau untuk kepandaian itu bisa sambil belajar proses bisa. Tapi kalau karakter itu sulit. Nah ini memang tanggung jawab kami ketika di sekolah. Saya bersyukur di sini guru-gurunya sudah S1 semua dan masing-masing punya keterampilannya sendiri-sendiri. Ini juga aset di sekolah ini. Karena ada yang seperti Pak Anto itu melukis bisa, kemudian otak-atik apapun bisa. Itu kan aset juga untuk sekolah. Kemudian ada beberapa guru juga yang punya keterampilan seperti ada yang bisa menari, itu kan bisa mengembangkan keterampilan anak. Kemudian pramuka, kami juga sudah mulai menerapkan, walaupun selama ini sudah vakum lama ya untuk pramuka tidak, kami mulai pelan-pelan untuk memulai mengenalkan pramuka. Nanti mungkin minta bantuan dari Pak Bagio kerjasamanya. Insya Allah nanti kedepannya kami mengadakan kerjasama. Nanti suratnya ada surat MOU kerjasama itu lebih kuat. Baik dari sekolah, kami juga berarti dinilai ada kerjasama dengan tokoh masyarakat. Begitu juga dengan jenengan, ada suratnya berarti ada keakuran dengan kerjasama di sekolah. Jadi sama-sama ukur. Mungkin yang saya sampaikan itu. Untuk yang lainnya, terima kasih. Sampaikan saya lanjutkan materi selanjutnya ya. Selanjutnya adalah modal sosial. Modal sosial di sini dimaknai sebagai norma dan aturan yang mengikat warga masyarakat yang ada di dalamnya dan mengatur pola perilaku masyarakat. Juga unsur kepercayaan atau trust dan jaringan atau networking antara unsur yang ada di dalam komunitas atau masyarakat. Nah, modal sosial itu yang bisa diterima bahasa oleh orang awam di Islam ini juga masih belajar itu adalah lembaga di luar yang bisa mendukung untuk kemajuan sekolah. Contohnya kalau di sini kebetulan ada Bapak Subagio, jadinya ini dari lembaga sosial dari bapaknya Mas Abi, bapaknya Mas Abi, bapak ibunya Mas Randy dan ibunya Mbak Isma. Mungkin nggak ada di luar sekolah yang kami belum tahu bapak dan ibu itu masuk di lembaga apa yang itu bisa mendukung sebenarnya kemajuan ya, ada nggak? organisasi apa? Mungkin seperti nah ini kan mundur Pak tidak juga Ini kelihatannya yang dimaksud di sini lembaga sosial itu semacam kayak ASN atau lembaga sosial lain itu yang biasanya itu kalau lingkungan itu jadi dia itu semacam kayak mendukung suatu lembaga atau instansi yang mendukung kegiatan sekolah. Kalau ngomong lagi ya bisa dikatakan penyumbang dana bisa, penyumbang tenaga bisa, atau penyumbang pikiran bisa. Nah, jadi kalau misalnya sekolah membutuhkan bantuan tenaga, bantuan pikiran, atau bantuan
lembaga ini yang mendukung. Jadi bisa dari lembaga desa, Ya, bisa. seperti puskesmas puskesmas juga. Sama mungkin biasanya anak-anak sini itu tertariknya sama SH. Yang perso anaknya itu biasanya kan bapak dan keluarga. SH atau bela diri yang lainnya. Itu dari keempat wali murid ini putra ini pun yang ikut bela diri sih. Oh, jadi apa? Bela diri apa Pak? nggak berbicara. Iya Pak. Bela diri apa putranya? Karate. Oh, karate. Setelah ikut karate itu perkembangannya sebelum ikut karate sama setelah ikut karate apa Pak? Ya, alhamdulillah perkembangan anak itu ya kenakalan bisa berkurang, terus ya fisik ya sudah agak membaik. Ya ini nih saya mulai kena bisa deh. Oh, gitu. Dulu nggak bisa disetir. Dulu tuh sebelum ikut latihan itu walah panggil kan neneknya. Tapi emosinya Nah, sudah. emosinya sudah bisa dikontrol setelah ikut latihan. Mungkin dari Bapak dan Ibu ada yang disampaikan. Dari ibunya ikut posyandu atau apa yang aktif? Kita yang aktif Itu posyandu. Mbak Risma. Sebenarnya ada panggil posyandu tapi belum datang, kurang tahu. Kita bisa Tapi mungkin pernah Bu? pernah Nah, nggak apa-apa. Maksudnya posyandu itu nggak apa-apa nanti disampaikan saja, sampaikan efeknya kejenengan terus sama lingkungan itu gimana? Ya, saat ini pun kalau bagi mantor, saat ini ngapunten ya juga beruntung. Sampai mama belum kita belajar. Nah, ikut kajian itu tentang pikiran itu senang banget kata bukan deh itu kalau perkumpulannya kalian juga puskesmas kalian ini kan deh tempat kan terus senang kata loh terus perkumpulan kalian mau berkumpul itu kan kata kalian itu dari bintang itu deh itu deh saat pertemuan tanggal 9 Desember itu deh senang banget loh kalian berkata rencana-rencana ini karena selama enak tadi itu kalau mengundurkan diri sakit posyandu soalnya kan ada itu perjalanan ini kalau lanjutkan yang ketiga adalah modal politik. Modal politik itu berkaitan dengan kekuasaan dan kebijakan. Modal politik juga menjadi sebuah instrumen melalui sumber daya manusia yang dapat mempengaruhi kebijakan untuk mencapai kepentingan. Selain itu, modal politik dapat bersifat struktural apabila merujuk pada atribut-atribut dalam sistem politik yang mengajarkan partisipasi dalam pengambilan keputusan. Ini bahasanya sulit ya. Kalau mau mempelajari sulit, cuma bahasa yang bisa diterima kita itu seperti dimulai 9 Januari perubahan dari 6 hari sekolah menjadi 5 hari sekolah. Jadi politik itu tidak melulu kita tentang partai politik deh, tapi adanya suatu aturan yang kemudian berpengaruh terhadap pendidikan. Kalau di SD ya seperti itu ada perubahan 5 hari sekolah sehingga anak-anak yang biasanya pulangnya jam 12 itu menjadi pulangnya lebih sore. Nah, dari info Bapak dan Ibu ini, apakah selama ini pernah tidak ada aturan yang berkaitan dengan putra-putri Bapak Ibu? Ketika ikut kegiatan di luar, misalkan ibunya Mas Dewi pernah ikut posyandu, terus kalau bapaknya Mas Ari pernah ikut apa? Kalau kegiatan bapak-bapak itu apa di luar? Tidak ada kegiatan. Tidak ada. Tidak ada. Kerja bakti apa Pak? Kerja tapi tidak ada. Berarti lulus. Alhamdulillah tidak ada. Kalau di Bapak itu Mas Hadi, ini rukun di daerah berapa rukun Pak? Kayaknya di sini sentosa jadi kerja bakti nggak perlu. Kemarin aman sudah di
perilaku individu di dalam sebuah komunitas, baik perilaku secara lahiriah maupun simbolik. Agama menuntut terbentuknya moral sosial yang bukan hanya kepercayaan tetapi juga perilaku dan amalan. Kebetulan di sekolah tadi sudah disebutkan ya. Kalau di rumah bagaimana nih yang belum ngomong ini? Siswanya. Ya. Ada dari orang kelas kan siswanya. Kegiatan keagamaan di rumahmu itu bagaimana? Saya Ngaji di ini setiap dan ngaji terus sholat. kalau sholatnya di rumah bolong kan? Ada kurang. Bolong biasanya bolong apa di siswa apa? Dan bisa. Oh, Syukur menurut kami ya bisa di dua. Kalau sata, masanya berarti masih bolong-bolong. Nah ini PR-nya berarti PR. Nah itu dari PR-nya untuk orang. Orang lain bisa kon putranya yang di rumah bolong apa baca seban? Alhamdulillah. Betul nih, ketat nih masalah perilaku agama jelas. Jadi pripun Pak? Susah. Alasannya kenapa putranya? Hanya subuh saja atau sholat lainnya juga bisa? Kalau ngaji susah itu waktu sekolah mulai berikutnya jam 2 kasih pagi sampai sore ya ngajinya belajar kadang-kadang juga Tapi sekarang ini kan maupun mengingat sini kan dulu kayak gitu pagi kan setiap habis maghrib Meminta imbalan enggak Pak? Aku belum ngaji nek. Lah, Pokoknya kan yang penting ada dukungan dari ini bocah semangat, yes, dia bilang nggak apa-apa, tapi bocah mau mengikuti. Ini ya, aku mau sekian, ya, aku paling ada ini, kok ada harganya, tapi ya daripada nggak mau gitu ya. berarti marketingnya sudah jalan. Sudah saya. Allah kan sudah kok apa nak kesupai ya mungkin saran dari saya bila anak itu minta selama itu tidak akan merubah kebiasaannya nggak apa-apa tapi kalau merubah kebiasaannya ya mending tidak dituruti. Contohnya kemarin misalnya gini, Pak aku ya tukoknya HP, aku tak pengen siji. Setelah HP dia nanti ada perubahan HP-nya untuk belajar atau untuk main game. Nah, jadi nanti kalau misalkan dia minta sesuatu yang sekiranya itu hanya membuat anak itu tidak berkembang, tidak usah dituruti. Nah kalau ditanya ya, jangan semua dulu kok, belajar Pak. Yang ngomong belajar itu. Jadi soalnya kadang-kadang itu anak ditandani itu. Nah, kebanyakan anak sekarang bisa. Baru bisa. Kan soalnya kan sudah diajarkan kepandaian. Itu maksudi. Terus ini ada kebudayaan merujuk pada secipta dan karya manusia yang unik yang lahir dari serangkaian ide atau gagasan, norma, perilaku, serta benda. Model budaya itu ada 3 hal. Yang pertama, keadaan yang
nilai dan tradisi yang dianut dan berkembang dalam masyarakat. Kemudian yang B, keadaan konkret hasil cipta dan karya seperti lukisan, buku, mesin, kerajinan tangan, dan semua yang dihasilkan oleh manusia sebagai bentuk kreativitas. Kemudian yang C, sebuah bentuk yang dapat dipelajari melalui kualifikasi akademik yaitu sekolah. Nah, untuk ini saya ingin Mas Ata sama Mas Galang untuk menyampaikan kalian sudah mengembangkan budaya. Kemarin kan dapat juara 1 lomba tari. Silakan ceritakan sama Mbak Lizzy, kalian apa, kamu bisa nari apa, tari daerah apa daerah. Siapa dulu? Ini nggak apa-apa, coba. Mas Galang dulu apa dulu? Akan belajar. Ya, belajar. Nah, kamu bisa nari apa, kegiatan kalian yang kamu ikuti di luar itu apa? Kamu ceritakan. Setiap hari apa misalnya kamu les atau ikut itu. Terus setelah itu kamu bagaimana? TikTok. Jadi ya. Di sini boleh cerita gitu. Ya, di sini boleh. Apa dipraktekkan sih? Saja kamu kegiatannya yang berhubungan dengan budaya apa? Di rumah ada. Nah, kamu ceritakan tuh. Tugas di mana? Tangannya yang bagus. Karawitan. Terus itu sejak kapan? Dari waktu pandemi. Kamu ngisi berarti tidak sekolah mengisi waktu dengan belajar karawitan. Terus perubahan kamu ikut karawitan itu apa? Perubahan yang baik di kamu, misalkan kamu ikut lomba, terus renang, Lomba juara, terus nanti gawe ditangkap untuk duit. sudah. Mencet tanggapan loh. Iya itu izin. Izin apa kemana? Itu macam-macam buku tanggapan. Iya. Nah, itu pengaruh baik ya. Iya. Dapat masukan. Gak apa-apa cerita saja yang penting positif. Jalan. Jalan kemana? Biasanya kalau suruh cerita pinter dah. Yang di malam selasa malam yang hari karawitan tari. Ya kamu sudah bisa nari apa aja? Oh, cari sama teman-teman. Dari sudah latihan, terus kamu apakah ikut seperti yang disampaikan? Apakah ditambah dengan pena atau kamu dapat uang dari itu? Dapat uang berapa? 50. Sip ya. Pasang dan mantan. Iya. Punya pasangan atau sendiri? Pasangannya punya. Mungkin Mungkin dari Bapak Ibu lainnya mau sampaikan. Oh iya, belum perkenalan, mau perkenalan dulu. Ya namanya Sinten, terus dari tadi dari keluarga. Kami pun tukang ganteng. Ini syaratnya Oh, syaratnya. ya tapi kan perkenalan senang, perkenalan belum ada. saya coba kenalan. Oh lanjut. Saya kenal ini lagi di HP ini tidak kenal. Sing kalau pun Tengri mawon nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niki, Bu. Monggo, Bu. Engkang telat ngisi nggih. Engkang telat ngisi loh. Nggih. Terus ini ada kebudayaan. Kebudayaan merujuk pada hasil cipta dan karya manusia yang unik yang lahir dari serangkaian ide atau gagasan, norma, perilaku, serta benda.
Model budaya itu ada 3 hal. Yang pertama, keadaan yang melekat dan mewujud seperti nilai dan tradisi yang dianut dan berkembang dalam masyarakat. Kemudian yang B, keadaan konkret hasil cipta dan karya seperti lukisan, buku, mesin, kerajinan tangan, dan semua yang dihasilkan oleh manusia sebagai bentuk kreativitas. Kemudian yang C, sebuah bentuk yang dapat dipelajari melalui kualifikasi akademik yaitu sekolah. Nah, untuk ini saya ingin Mas Arta sama Mas Galang untuk menyampaikan kalian sudah mengembangkan budaya. Kemarin kan dapat juara 1 lomba tari. Silakan diceritakan sama Bapak dan Ibu di sini. Keahlianmu apa? Kamu bisa nari apa? Tari daerah apa? Tari apa? Silakan diceritakan. Siapa dulu? Dalam Bu. Berdiri enggak apa-apa, coba. Mas Galang dulu apa Arta dulu? Yes, Arta dulu aja. Ya, Arta dulu aja. Silahkan, kamu bisa nari apa? Kegiatan keahlian yang kamu ikuti di luar itu apa? Ceritakan. Dredeg toh? Dredeg ya? Ya, di sini juga boleh. Apa dipraktekkan sini lah nari? Karawitan. Terus adalah itu sejak kapan? Berarti waktu pandemi. Kamu ngisi berarti tidak sekolah mengisi waktu dengan belajar karawitan. Terus perubahan kamu ikut karawitan itu apa? Perubahan yang baik di kamu, misalkan kamu ikut lomba terus akhirnya menang, itu juga bisa. Sudah? Sudah? Oh, alah, nggih. Ali ya. Nggih. Silahkan dari Galang. Atau Galang. Galang kemana? Apa? Latihan tari apa karawitan? Oh, tari. Ya, kamu sudah bisa nari apa aja? Oh, celeng sama gandongan. Dari sudah latihan, terus kamu apakah ikut seperti yang disampaikan Bu Mandran apa Bu Narsingi Wow? Apakah ditanggap di mantenan atau kamu dapat uang dari itu? Dapat uang berapa? 50. Oh, sip ya. Iya. Oh, pasangannya banyak. Nggih. Mungkin dari Bapak Ibu lainnya mau disampaikan? Bu Kader. Oh iya, belum perkenalan. Monggo perkenalan dulu. Iya, namanya Sinten, terus dari mana? Dari tadi. Dari perwakilan mana? Iya. Iya. Nggih. 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 Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Posyandu. Kader. Oh, nggih,
Iki saya lanjutkan untuk yang kelima. Ini ada modal fisik. Modal fisik itu bangunan yang bisa digunakan untuk kelas atau lokasi melakukan proses pembelajaran, seperti laboratorium untuk pertemuan ataupun pelatihan. Kemudian yang selanjutnya ada infrastruktur atau sarana prasarana, yaitu mulai dari saluran pembuangan, sistem air, mesin, jalan, jalur komunikasi, sarana pendukung pembelajaran, alat transportasi, dan lain-lainnya. Kalau bangunan dan infrastruktur atau sarana dan prasarana di sekolah kan sudah ada bangunan, ada perpustakaan. Nah, mungkin kalau yang di Ngawi Kota itu ada perpustakaan umum nggih. Nah, yang dimaksudkan modal dalam ya, yang dimaksud untuk modal fisik di sini, misalkan ada enggak dari Bapak Ibu ini yang ada bangunan tapi bisa dimanfaatkan anak untuk belajar di situ. Kalau kader posyandu itu terkait dengan kantor desa, Bu. Nah, itu kalau misalkan ada kegiatan dari posyandu yang berkaitan dengan anak SD, ada enggak yang bisa dilakukan di situ? Selama Ibu menjadi kader posyandu? Oh, belum ada. Karena kalau posyandu mesti kan cukup balita. Nggih. Enggak secara langsung. Oh, yang Taman Posyandu. Bukan, maksudnya pembelajarannya ya cuma bermain sama melipat, warna itu toh, enggak boleh kita ngasih pelajaran lebih, enggak boleh. Ya ada Taman Posyandu setiap tanggal 4 sama tanggal 13 kalau di Camar 2, di Camar 1 perayaan tempatnya Mbah Wopo, tanggal 5 sama tanggal 15, di Camar 3 tempatnya Mbah Woti, tanggal 8 sama tanggal 16 kalau nggak salah. Jadwalnya rencanaan ada 3 taman posyandu. Camar 1, Camar 2 sama Camar 3. Yang sementara yang dapat SK itu. Tapi pembelajarannya ini namanya anak-anak balita dari nol tuh memang harus absen ya. Soalnya ada dananya dari desa untuk menu PRT-nya. Pembelajarannya itu sebenarnya nggak terkait secara langsung ya, Bu. Kan tetap pada akhirnya anak balik yang anak-anak itu nanti juga daftarnya ke SD, tapi berarti ada kaitan tapi secara tidak langsung ya. Nggak apa-apa. Kalau di situ Pak, di tempatnya jenengan itu pernah enggak ada kegiatan dari luar yang dilakukan di tempatnya Bapak? Oh, belum. Nggih. Oh, dekat nggih. Karena TK itu kan di bawah naungan kita. Oh, nggih, nggih, nggih. Nggih. Dia sering berkunjung. Jadi ada materi pengenalan terhadap instansi satu. Jadi dia itu kayak kuring ya. Oh, nggih. Sambang. Nggih. Sambang ke polsek, sambang ke sebelahnya Tani. Oh, nggih. Semarang lingkungan sebelah. Nggih. Sambang ke kecamatan itu. Dan sambang kalian itu dia sambang ke sementara cuma tingkat TK. Oh, tingkat TK. Nggih, nggih, nggih. Tingkat ke atas belum pernah. Oh, nggih. Nggih. Kalau dipakai karakter itu. Nggih. Tingkat atas biasanya ke sekolah. Oh, iya, iya. Beasiswanya ke sana. Pak, boleh kunjungan dari TK. Bentuknya selalu Nggih.
Niki sampai ke yang nomor 6 ada modal lingkungan alam, yaitu bisa berupa potensi yang belum diolah dan mempunyai nilai ekonomi yang tinggi dalam upaya pelestarian alam dan juga kenyamanan hidup. Modal lingkungan terdiri dari ada bumi, udara yang bersih, laut, taman, danau, sungai, tumbuhan, hewan, dan sebagainya. Tanah untuk berkebun, danau atau empang untuk beternak, semua hasil dari pohon seperti kayu, buah, bambu, atau material bangunan yang bisa digunakan kembali. Nah, modal lingkungan alam yang dimaksudkan di sini adalah kalau lingkungan sekitar sekolah ini kan adalah sawah. Nah, kalau lingkungan sekitarnya rumah tinggalnya Bapak dan Ibu itu kira-kira ada apa yang bisa dimanfaatkan untuk anak-anak belajar di rumah, tapi yang masih ada kaitannya dengan sekolah. Misalkan yang di sawah, pernah enggak mengajak putranya ke sawah untuk belajar, ini loh bapak mungkin nek kerja ki ngene iki le, itu juga belajar karena di sekolah kan juga menanam tanaman. Apa? Oh, ngunteli pariam, Bro. Oh, alah. Tuh. Oh, nggih. Nggih. Oh, alah. Nggih. Nggih. Mungkin dari bapaknya Mas Ari sama Mas Zaki, di dekat rumahnya kan ada itu nggih, kalen nggih, yang agak dalam. Bukan kalen itu, beberapa kali itu saya sempat lihat anak-anak main di kalen. Itu kalau putrane jenengan itu main di situ enggak? Oh, enggak. 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 Oh, golek water. Oh, depannya situ. Ah, itu Pak ketahuan, Pak. Tapi besok mau saya foto ini anak sopo. Oh, lah, nggih. Mancing apa nyemplung? Dua-duanya. Oh, dua-duanya. Ya, mancing kadang kalau nggak dapat dia nyemplung. Oh, lah, nggih. Kalau jenengan. Oh, berarti saya ngajarin ini kan jenengan nih kok. Sekarang itu kan ada lomba, ya Pak ya. Bulan 10 desa kita mau lomba 10 program PKK. Insyaallah. Itu dari desa konenten pembudidayaan rumah tinggal apa Pak? Ini berbeda, ada semacam apa tuh? Kunyit. Nah, kalau mau memperkenalkan boleh toga sama pokoknya ada buah, pokoknya ada semua. Kan itu apa artinya? Iya. Nah, sempat ada yang enggak gula. Orang baru ditanam kemarin yang sama gula. Ada sapi kok semua kalau anak-anak mau. Sebelah mana, Bu? Polsek. Gula kiri. Barat. Kalau mau apa kan semuanya ada. Tanaman toge dari kunyit, jahe, iya. Semua. Kebetulan kan kalau untuk rumah sehatnya kita bikin pilihannya tanpa tanah. Memang itu kan program dari pemerintah, kita harus punya, soalnya kan memang desa sangat ditunjuk program PKK dari tingkat provinsi. Bulan 10. Insya Allah. Itu mau kembali buku barang kok semua tanaman ada, dan buah pun ada. Alpukat maupun jambu ketinggalan. Dibikin perumahan guys. Kalau mau ada anak-anak boleh sama gula boleh, mau lihat boleh. Kan memperkenalkan, kadang enggak ya.
Terus kalau dari kegiatan edukasi sendiri di sini kalau di Pokja 3 itu membudidayakan pokoknya mengumpulkan barang bekas. Jadi dikelola, nanti pulangnya dikelola sama itu Pokja. Bank sampah Bank gitu. sampah. Lalu dari Pokja 3. Tapi untuk pengumpulan itu di Taman Lestari. Kebetulan tadinya Mbak anti asing. Ya. Bisa ditiru anak-anak. Mutiara Dela niku. Oh. Sama ibu ini loh. Arta ini loh. Ibunya Arta nanti masih di hari Kamis saya undangnya. Ya, besok. Nah, dari saya, kerja saya grupnya bidang. Cuma enggak kerja pokok, mulai stuntingnya kan. Pokoknya stunting. Masalah stunting. Ya tuh nek bocah cilik tuh kan ngapane? Yo, Lah nggih. ora kena. Bapak Ibu monggo kalih didahar. Dari desa alhamdulillah kegiatan dari kader gini alhamdulillah. Ada itu ada dananya besar. Ini tapi kan saya enggak tahu dari Itu dananya lancar. kalau masalah pendanaan itu Bu Sri Dadyani apa-apa pokoknya lansia, pos dindu. Dananya kan lebih enak untuk dari Kalau dari desa untuk taman posyandu per balita 12.000. Masalah dari desa pun kalau dulu kan jajan kopi. sekarang masih Sekarang harus ada susu. Kalau nggak ada Mbak Patri itu juga kader paling waktu terus enak itu tiket di sekolah dan ibarat terus jadi kan sampean sing munggah nih laporan karo Jurah, balita bisa masih dicuci Pak. saya dananya juga mesti dulu Ya sudah terang. Ini sudah perlu santri sekarang. Oh. Oh, dia sih enggak ya? Nggih. Pantesan enggak pernah. Kalau sama kos dulu nek sing dirasa remaja-remaja kan bisa coba dulu itu sudah dapat semua ya Pak ya. Ya, sama. Lansia, kos dulu lain Bu. Ya, kader kita kader posyandu, kader pos dulu, kader lansia. 55. Pos dulu itu dari usia kalau lansia 50 ke sana ya Pak ya. Kalau pos dulu itu dari remaja. kegiatannya itu Sama, cek kesehatan, terus biasanya ada pengarahan dari puskesmas. Ketuanya Titin sama Titin. Biasa 1 bulan sekali. Dikilir Bu dari Rangan ke Jangan 1, terus Jangan 2 ke Pencol. Kalau lansia kita sudah punya 2 grup. Pencol itu selalu mengadakan sendiri. Soalnya sana kalau di sini kan Jawa terus banyak. Lansianya banyak. Jadi saya itu lansia semua. Lansia semua. Kan dulu sama 5, di sini juga 5. Misalnya katanya itu lansia, nanti yang terus dulu kesehatan, yang sudah masuk ya. sekarang masih berapa? Saya pikir zaman itu dari situ. Setiap lansia gratis cek gula gratis. Pokoknya kalau cek gula gratis berarti asam urat. Ya. Itu suruh bayar. Kalau mau cek asam urat, cek gulanya nggak boleh. Beda satu saja yang gratis, satu saja. Kalau mau yang lain nambah 10.000. Sekarang loh
kan mau ngecek kesehatan. Ini kadang tuh orang itu takut. Tensi selalu dicek. Kalau segera diketahui kalau kalau sakit. Akhirnya yang itu dia rasa khawatir aku nggak makan periksa sampel tuh oleh dalam jangan makan pola pikir pola pikir beda-beda sama dari tadi uang berdoa ini berdoa makan aku gak ada nasi padahal emang ketentuan ini gak pakai nasi nyuwun mangsel kalau begini mbak ini kok ada apa-apa terus berdoa gak ada nasi aku nyuwun mangsel karena dari arahan dari rumah tuh kalau mau makan nasi berdoa makan lainnya enggak Oh, alah. itu namanya karakter jadi semua makanan tuh biasanya berdoa ya kira-kira kita sebut lawan jatah kurang bisa iya iya gini kan kurang pokoknya ada semua nggak mau berdoa masih itu ada juga nggak ada nasinya semua gitu kurang itu loh saya bilang gini Diajarkannya seperti itu. dari awal dia pas takut tuh nggak ada yang iya kalau masih keluar untuk ini malah sama sekolah yang ambil dia Oh, alah. kalau guru kelas 1 itu kalau nggak diajar gurunya juga nggak mau banyak yang guru kita karena kita kan mengajarkan semuanya gurunya nggak apa-apa Pikirnya kan nggak masuk di dalam orang itu adalah saya kan jadi kelas habis mau kelas 1 kelas 2 mau berkunjung itu ke taman itu apa boleh sama Jam-jamnya ada manfaatnya jamnya enggak terbatas. jadi kan jam sekolah Oh, jam sekolah. kedua jarang kita nanti bulan Oh, sekarang nggak sudah berarti selama 2 loh kenging napa nih? tabrak dua temu ya temu boleh banget tabrak ditulungi mulai nggak mau aku terus 12 dolar ya temu Tio aku gak pokok dan bikin dia nih ke biru-biru kita sukanya atas yang mata ini bukan kurang ini motor nggak setiapnya tak leni ternyata bapak mereka pak sebelah kanan itu betul kayak dile makanya yang belanjaan nggak terang-terang aku mulai toko dia rasa belajar dia waktu ditapani kok betul sakit tangan itu belum gitu periksa di puskesmas kok ini ya pak ini kalian nggak mungkin langsung dipakai sini pak anu diambil kuatnya punani ini pak kok biasanya pundi namanya oh gitu ngurukin deh Nggih. jadi ngesak ini kok bukan apa-apa Nggih. banyak permasalahan lo grup kok jam 4 kok bagian makanan gitu loh Nggih. lah Nggih. Alhamdulillah pun nek berkumpul bersama seperti ini kan yang awalnya tidak tahu kalau di luar itu ternyata ada seperti itu, sekolahan bisa tahu terus nanti komunikasinya kalian jenengan nggih. Nek misalkan ada rencana untuk ke sana nggih. Oh, saged. Oh, itu. Nggih. Nggih. Anak-anak mau lihat dekat Berdua rumahnya Bu Bayan Benda dia pulang yang belum dapat oke Nggih. Niki 7 ada modal finansial. Yang pertama ada dukungan keuangan yang dimiliki oleh sebuah komunitas yang dapat digunakan untuk membiayai proses pembangunan dan kegiatan sebuah komunitas.
Kebetulan kalau di sekolah itu ada dana BOS dan didukung dari kayak seperti kemarin kita mau membuat papeng itu juga dari orang tua. Terus yang modal finansial itu ada termasuk tabungan, hutan, investasi, pengurangan dan pendapatan pajak, hibah, gaji, serta sumber pendapatan internal dan eksternal. Yang ketiga ada modal finansial. Modal finansial itu pengetahuan tentang bagaimana menanam dan menjual sayur di pasar, bagaimana menghasilkan uang dan membuat produk-produk yang bisa dijual, bagaimana menjalankan usaha kecil, bagaimana memperbaiki cara penjualan menjadi lebih baik, dan juga bagaimana melakukan pembukuan. Nah, kalau yang ini sepertinya yang cocok untuk menyampaikan itu ada bapaknya Ari, ibunya Mas Febri, sama ibunya Mbak Risma. Kan pengetahuan untuk menjual, menghasilkan uang dengan suatu produk. Itu pripun? Monggo, sinten riyen. Ya. Kalau bapaknya Mas Ari itu kan tidak membuat jajan nggih, tapi pengelolaan keuangannya nggih, karena toko. Monggo, Pak. Lah yang ngelola Ibu napa Ibu? Oh, ibuke. Dalam, Pak. Oh, petani nggih. Lah niku malah niki nggih. Padi. Berarti kados bapakipun Mas Haki nggih saged napa peternakan kan nggih saged, monggo Pak. Sinten riyen pun monggo bebas mriki. Nggih. Ternak kambing bagaimana? Mungkin nanti umumnya bisa dipelajari yang lain. Badine kira-kira apa? Nggih. Oke. Nah, kenapa, Pak? Sambil intinya yang bagus. Ya, amrek bete awet. Kita ngopen ini sambil. Oh. Diprediksi detail nanti Polanya. dibuat harian. Ya. Ada satu itu 50. Misalnya nanti Boten nggih, Pak. Lah, Pak, dari Bapak sama bapaknya Mas Haki masih beternak? Lah, kenapa diteruskan? Katanya nggak berkembang. Kegiatannya kan sampingan. Sampingan, nggih. Jadi kalau umpama difokuskan ternak kambing. Iya. Oh, kalau difokuskan, nggih. Nggih, nggih. Samben. Ya nggak menguntungkan. Pengelolaan limbah. Oh. Misalnya tanaman yang dibuang rumah diberikan kambing. Oh, iya. Makanya dulu tuan itu Oh. tapi kan suatu saat apalagi deposito Oh, iya, iya. ya sampaikan saja petani ini loh Mama. Petani ini ya. Dan sih aku larang aku lo pangku sampe. Iku lo panak aku ngaku wis. Oh. Nggih. Nggih. Satu tahun atau satu tahun. Kalau 5 juta itu setengah satu tanah. Berarti satu kakak 2,5 ya?
Nggih. Kalau padi saya sepertiganya. Oh. Kali bagi hasil. Misalnya nggih bagi hasil. Jadi enggak kerja apa-apa. Dapat. Nggih. Berarti kambingnya dijual aja, Pak. Digantiin beli Nggih. Potongan masuknya ada di bertangan, Nggih. Juga hiburan anak-anak. Saya punya ayam ini sementara ayam ini pun barot. Oh. Alhamdulillah barot ini. Lah kenging napa, Pak? Kenging napa? Ayam itu kendalanya cuaca. Ini cuaca, makanan ya cepat. ayam itu saiki Mbak nek loro dhuwur kabeh sesuk mati kabeh. Jadi gak nek dulu kan gering-gering sih Pak ya. Saiki gak. Bengi iki waras esuk digering. Langsung. Nggih. Karena ayam alhamdulillah barot ini masih bertahan. Ya, terus tani nggih alhamdulillah berubah terus. Ini gimana nih? Jadi ini ngomong gitu lah. Disebut ada mas. Nggih. Ya alhamdulillah materinya ini sudah tersampaikan semua, terus alhamdulillah nggih Bapak Ibu dan anak-anak juga sudah menyampaikan semua yang sudah corone lebih ke pengalaman nggih. Nah, untuk selanjutnya apakah hasil pemetaan aset komprehensif, hasil pemetaan aset relevan dengan kebutuhan sekolah, konteks sekolah? Jelas nggih, nggih. Untuk hari ini kan kita sepakat nggih. Nggih. Kemudian nggih, apakah hasil pemetaan aset realistis atau merupakan sesuatu yang terlihat seperti nyata dan dapat diandalkan? Nggih? Nggih. Untuk yang terakhir, apakah hasil pemetaan aset relevan dengan kebutuhan sekolah atau konteks sekolah? Nggih. Yes. Alhamdulillah. Bapak dan Ibu, terima kasih untuk kehadirannya di dalam ruangan ini. Ilmunya sangat bermanfaat untuk kami. Nanti mungkin kalau dari pihak sekolahan membutuhkan ilmu yang lebih dalam kepada Bapak dan Ibu, karena Bapak dan Ibu kan punya keahlian masing-masing nggih. Nek kabeh dadi guru, engko nek pas loro sapa sing nambani nggih to. Kalau semua jadi polisi, nanti yang ngajar anak siapa? Jadi saya bersyukur di ruangan ini tuh sudah punya keahlian sendiri-sendiri. Tuh saling membantu. Nah, karena kegiatannya sudah selesai, kita tutup dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Nggih. Pun cekap semanten Bapak dan Ibu, monggo nek badhe melanjutkan kegiatan di rumah, terus jajane kok mboten didahar niku pripun? Oh, alah. Oh, ngoten. Nggih. Kula matur sangat, matur suwun sangat nggih Bapak dan Ibu sampun kersa rawuh mriki sama Mas Arta, Mas Galang. Nggih. Sama Pak Polisi. Iya, Pak Polisi. Pak Polisi kalau nyebrang kok siang. Kakinya lagi nih. Oh. Alhamdulillah. Terutama hari Senin pagi. Jadi mulainya sing ketokan. Tersun, Pak. Oh iya, terima kasih.